Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di malam hari ini di acara bincang-bincang malam seputar pendidikan. Dan alhamdulillah di malam hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat Ya, keren sekali. Nanti saya akan banyak bertanya kepada beliau perihal pendidikan. Tetapi eh, pendidikan yang kita akan angkat pada bincang malam hari ini yaitu tentang pendidikan kesetaraan. hmm, Nah, seperti apa pendidikan kesetaraan yang nantinya akan dijelaskan oleh Bapak narasumber seperti itu. Dan sebelum kita masuk ya, kalau 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 tidak salah, pendidikan kesetaraan itu mengenai tentang pendidikan non formal. Jadi ada pendidikan formal, ada non formal. Nah, pendidikan kesetaraan ini adalah pendidikan yang non formalnya. Nanti lebih gamblangnya akan dijelaskan oleh Bapak narasumber. Dan alhamdulillah di sini sudah ada yaitu Bapak Hendayana SPD MPD selaku Sekretaris Yayasan Hayatul Mubarok yang di bawahnya menaungi lembaga yang bernama PKBM Khairul Ummah. Kepada Bapak dipersilakan. ya, terima kasih host Pak Zulfan Muhammad Firdaus yang telah mengundang saya secara langsung di malam yang penuh kehangatan ini ya, mengangkat topik atau tema tentang pendidikan kesetaraan. Nah, sebagaimana tadi apa yang disampaikan oleh host berkaitan dengan pendidikan kesetaraan ini, itu pendidikan non formal ya, yang di dalamnya menyelenggarakan pendidikan paket A ya setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Hmm. Namanya kesetaraan berarti yang namanya setara itu setara sejajar ya dengan pendidikan formal. Meskipun secara teknis penyelenggaraannya tentu jelas berbeda Iya. antara formal dengan non formal. Formal itu kayak SD, SMP apa SMA? Betul, Ya. formal itu seperti SD, SMP, SMA, Iya. SMK. Kalau di bawah naungan Kementerian Agama, Madrasah Iya. Ibtidaiyah kan begitu. Ada MI apa? Iya, MI, Madrasah Ali Sanawiyah Sanawiyah, dulu. MTS ya. Atau Madrasah Aliyah kan Iya. begitu. Atau Madrasah Aliyah Kejuruan kan ada juga kan Oh yang iya, memang iya. digagas ya program pemerintah melalui di bawah Kementerian Agama kan Hmm. begitu. Nah, ruang lingkup pendidikan kesetaraan ini kan yang membidanginya adalah Direktorat Pendidikan Khusus kan, ya Direktorat Pendidikan Khusus. Jadi tujuannya adalah sama-sama berdasarkan amanah Undang-Undang Iya. Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Guru dan Dosen juga kan di sana tertuang bahwa memang pendidikan ini adalah untuk semua. Hmm. Jadi tidak ada nilai-nilai yang berkembang dalam pendidikan itu nilai-nilai yang memisahkan antara satu dengan lainnya Hmm. dalam legalitas regulasi yang diatur oleh pemerintah berdasarkan undang-undang itu pemerintah melindungi kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh rakyat Indonesia terhadap pendidikan. Apalagi pendidikan dulu kan ada yang diwajibkan 9 tahun. Hmm. Sekarang kan sudah tidak relevan lagi kalau melaksanakan kewajiban pendidikan itu 9 tahun. Baginda Rasul, sebagaimana diketahui dalam hadisnya, Hmm. Itu tidak ada batasan batasan usia. usia Dari lahir sampai sampai ke liang lahat. liang lahat Iya, begitu. betul. Makanya alternatif pemerintah ini dalam rangka mengimplementasikan hadis Nabi juga kan Iya, begitu. betul, betul. Mengimplementasikan hadis Nabi juga. Jadi udah enggak zamannya lah gitu. Sudah tidak zaman lagi dalam pendidikan ini ada batasan-batasan usia. Usia gitu. Kita kan
umat Islam ya Iya, khususnya. iya. Dasar utama hukumnya itu Hmm, Quran ya iya. dan hadis ya. Berpegang kepada dua pusaka yang baginda Rasul tinggalkan. Hmm, Kitab Allah wa sunnatur Rasul kan. hmm, Ya salah satunya hadis kan. Menjadi dasar hukum utama kan. hmm. Ketika menjadi dasar hukum utama, baginda Nabi menyampaikan bahwa belajar atau menuntut ilmu itu dari sejak lahir ya sampai liang Oke, lahat, oke. sampai Jadi meninggal. jadi itu lebih lebih ke secara gambarangannya tentang dunia pendidikannya gitu, Pak. Ya. Nah, kalau masuk ke apa namanya? Masuk ke segmen kesetaraannya, kenapa sih Pak disebut kesetaraan gitu, Pak? Nah, Nah, ini bagi yang memang tidak bisa masuk di formal, tapi ijazahnya terlegalitas iya, ya oleh pemerintah melalui pendidikan non formal, yaitu pendidikan kesetaraan. iya. Nah, jadi setara Mhm, mhm. untuk menempuh bagi mereka yang tidak lulus SD. Itu Iya, kan disediakan layanan iya. pendidikan paket A. Oh iya, jadi Itu SD setara paket SD, A gitu ya. ya, setara SD. Iya, betul. Berdasarkan hukum, legalitas. Iya. Kenapa berdasarkan hukum, berdasarkan legalitas? Ada aturan yang mengatur di dalamnya Hmm. terkait penyelenggaraan pendidikan non formal Iya, kan iya. begitu. Jadi ada payung hukumnya lah gitu. Ada payung hukum, ada Iya, regulasinya ada gitu kan. regulasinya gitu. Kita makanya kan penyelenggara pendidikan baik satuan pendidikan formal, satuan pendidikan non formal, yaitu sudah jelas harus berdasarkan regulasi yang ada Iya, dan betul. harus update Iya, betul. terhadap update ya. Jadi update itu Hmm. memperbaharui Hmm. segala sesuatu yang berkaitan dengan dasar hukum Iya. penyelenggaraan Iya, pendidikan. betul, betul, Jadi jangan betul. sampai ketinggalan. Hmm. Misalnya untuk menentukan surat keputusan dalam pengelolaan, itu Hmm. kan ada dasar hukumnya. Ya. Dari undang-undang dasar turunannya terus sampai ke peraturan Hmm. di daerahnya kan. Hmm. Pokoknya hierarkinya gitu kan Iya, harus betul. turunannya harus betul, Iya, harus tersusun dengan iya, baik, betul. tersistematis dengan Iya, baik. betul. Iya, perlu perlu sekali masyarakat itu harus harus mengetahui gitu Betul, bahwasanya pendidikan kesetaraan itu punya payung hukum. betul. Jadi biar biar bisa menangkis stigma stigma di masyarakat bahwa pendidikan kesetaraan itu sama loh gitu. Iya, Kayak seperti pendidikan formal seperti biasanya gitu, legal gitu betul. dari pemerintah juga di apa namanya dilindungi lah seperti itu. Iya. Tadi Pak kalau SD paket A terus kalau SMP gitu gimana? Nah, untuk jenjang SMP itu ada paket B. Oh namanya paket B Ya, gitu. setara SMP Iya, kan, iya, iya. setara SMP. Eh, mata struktur kurikulumnya sama. Sama. Struktur kurikulum itu kan menyangkut mata pelajaran kan Iya, di iya. dalamnya kan. Nah, struktur kurikulumnya sama seperti halnya di SMP. Pelajaran sama Sama, gitu. ada IPA kan, kalau Iya, di SMP ada ilmu pengetahuan alam, di PKBM setara SMP jelas, karena ada. namanya setara, ya Iya. sama Harus gitu, harus setara harus gitu. harus Tidak setara, sama gitu. tidak boleh beda-bedakan ya, Pak. Nah, cuman kan dari segi usia, Mhm. justru kalau kemarin gaung-gaungnya Kurmed itu, kurikulum merdeka, Iya. waktu tahun-tahun kemarin kan sebelum Mhm. pergantian menteri ya, Menteri. Oke. pergantian menteri. Itu ada istilah yang dikenal diferensiasi pembelajaran. Oke. Nah, diferensiasi itu kan bukan untuk mendiskriminasikan Bukan. potensi Bukan, siswa. Jadi bukan. mengakomodir Iya. potensi siswa dengan kemajemukan, Mhm. dengan heterogen, Iya. dengan sesuatu yang majemuk yang berbeda-beda Iya. dari segi potensi, dari segi kemampuan ya, Mmm. beragam kan, yang Mhm. visual, yang audiovisual, yang kinestetik kan. Iya. Nah, di PKBM itu sudah diferensiasi pembelajaran Iya. sebetulnya. Jadi Iya, betul. harus diferensiasi Iya. di setaraan ya, di setaraan. Ya, Jadi ruang lingkupnya PKBM iya. ya, pusat Iya. kegiatan belajar masyarakat Iya, gitu. iya, betul, betul. Penyelenggara pendidikannya PKBM. Mmm. Kalau yang di bawah pemerintah itu namanya SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Oh ada SKB, ada PKBM Ada gitu, Pak? SKB, ada PKBM. Kalau PKBM kan yang diselenggarakan oleh Oleh masyarakat, dalam hal ini masyarakat, adalah yayasan kan, yayasan. yang Kalau punya pengelolaan payung hukumnya adalah yayasan. kalau SKB? Kalau SKB itu langsung oleh pemerintah, Oh oleh jadi Dinas Pendidikan Kota kalau di Tasikmalaya. formal mah PKBM itu kayak swasta.
Kalau SKB Betul. itu di negeri gitu. Nah, Oh, oke begitu. oke. Statusnya seperti itu. Hmm, Tapi boleh boleh. sama-sama kan menyelenggarakan pendidikan. Iya. Dan tidak dipungkiri Iya, PKBM bisa melebihi daripada betul. SKB gitu ya Pak. Iya. Tadi SMP paket B, kalau SMA itu Pak? Nah, untuk SMA itu paket C namanya, Oh iya. setara SMA. Iya 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 iya. Nah, penyelenggaraannya sama seperti halnya, pengelolaannya sama seperti halnya SMA. Hmm. Dan di PKBM ada akreditasinya juga Hmm. di bawah PAUD kan, Badan Iya Akreditasi Nasional PAUD gitu ya. iya Jadi di rumpunnya ke PAUD gitu. Meskipun iya. rumpunnya PAUD pendidikan anak usia dini, tapi pendidikan non formal adalah satu rumpun dengan itu. Kan ada Dikdasmen Iya gitu. di Pendidikan Dasman. dasar dan menengah. Iya Itu untuk rumpun SD dan SMP. iya Untuk rumpunnya pendidikan non formal PKBM Pak itu sama PAUD nih, iya. sama PAUD. Tapi di bawah di Dasman enggak? Tidak, Tidak. tidak, Oh. tidak di bawah ininya di leading sektor atau yang mengelola di bawah pengelolaannya itu adalah eh, PAUDNI Oh iya iya iya. ya, Jadi Mas. PAUDNI. Hmm. Jadi pendidikan non formal dan PAUDNI gitu. Iya iya iya. Rumpunnya begitu. Iya iya iya. Jadi rumpunnya begitu. Oke. Nah, tadi udah dijelaskan ya Tapi Pak. ketika paket C ya, ini Oh, ini silakan. ketika paket C setara SMA sama seperti hanya di SMA. Hmm. Ada sejarah, ada geografi, Oh, dalam nah semata pelajaran ya dan kurikulumnya juga sama ya Pak. IPS kan, IPS Iya. tuh ke bawahnya rumpunnya mata Ya, pelajarannya di struktur kurikulum sosiologi, sosiologi, geografi, sejarah. sejarah Indonesia Iya, ada gitu. semua ya. Ada sejarah Indonesia kan begitu. Oke 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 oke. Jadi apa yang dilaksanakan di formal SD, SMP, SMA di pendidikan non formal struktur kurikulumnya sama, Sama. Oke sama. oke. Terus ada AN, asesmen nasional, sama secara keseluruhan yang memotret terhadap satuan pendidikan, memotret bagaimana AN itu asesmen nasional, Oke. yang literasi, numerasi, yang yang mengevaluasi secara keseluruhan di asesmen itu berkaitan dengan satuan pendidikan kan begitu Jadi untuk ada mengevaluasi. jadi ada aturan-aturannya ya Pak, hampir sama seperti seperti di formal gitu. Ada, Ada betul. ya. Cuman yang membedakan kan kalau di Nah PKBM itu, di jadi kesetaraan itu kan oke oke oke. pembelajarannya kan tidak full waktu dari Senin sampai Oke baik. Sabtu Oke misalkan ya oke. dari Jadi segi waktu. tadi terkait kesamaan antara dengan pendidikan formal dan juga gamblangan sedikit tentang deskripsi pendidikan non formal seperti apa ya kesetaraan. Nah untuk sekarang tadi Bapak udah disipil sedikit ya Pak. Perbedaan nih Pak antara formal dengan non formal itu seperti apa Pak? Boleh dilanjut? Nah, perbedaannya formal dengan non formal. Perbedaannya kalau di formal itu dari segi waktu. Iya, waktu Senin, pertama. Selasa, Rabu, Kamis kan ada yang melaksanakan hari kerja dari Senin sampai Jumat. Ya, Berarti 5 hari 5 hari. kerja Ya, ya. Ada yang melaksanakan hari kerja Senin sampai Sabtu ya, sampai ya, Sabtu. dengan durasi waktunya yang berbeda-beda kan. Iya, Kalau iya. yang dari Senin sampai Sabtu berarti otomatis eh, bisa sampai jam 2 kan? Jam 2 enggak Ya, sampai asar enggak gitu tidak ya. sampai asar kan. Kalau hari kerja yang dari 5 hari kerja yang Ya, mengambil 5 hari kerja dari Senin sampai Jumat. Jumat itu bisa Sampai sampai jam asar. asar jam 15 ya. Lebih kadang Pak. Kadang lebih Oh, begitu. Karena eh, durasi jamnya kan ditambah iya. Gitu. untuk memenuhi Hmm. memenuhi alokasi waktu, Iya, untuk betul. memenuhi alokasi waktu yang dibutuhkan. Karena kan setiap mata pelajaran ada alokasi khusus waktu yang ditentukan agar alokasi waktu itu adalah sebagai standar untuk bagaimana materi pelajaran itu terserap dengan baik oleh peserta didik. Oke, oke, oke. Begitu. Itu kalau di formal ya Pak. Kalau di formal. Kalau di non, Kalau di non formal itu ya, ada SKK namanya. SKK itu apa Pak? Nah, nanti kita Oh ya, kaji ya siap, siap, di siap. segmen yang selanjutnya Siap, tentang siap. SKK ya, Siap. karena ini terlalu Panjang, luas ya. ya. Nah, di di pendidikan non formal itu salah satunya alokasi waktunya ya lihat itu tadi di kurikulumnya. Kalau di kurikulumnya sama, kalau di pendidikan formal ada KOSP, Ya, KOSEP ya,
kurikulum operasional satuan pendidikan di formal. Di non formal juga ada. Sama KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Iya. Cuman yang membedakan dari segi waktu, ya. Kalau sistem pembelajarannya, terutama di sistem pembelajaran, di formal sistem pembelajarannya tadi 5 hari kerja, Iya. ada yang 6 hari kerja. Iya. Kalau di non formal itu bagaimana kegiatan pembelajarannya dengan menggunakan 3 modal pembelajaran. Yang pertama adalah tutorial, Iya. mandiri, kemudian Hmm. ada tatap muka. Iya. Yang tutorial, nah tutorial itu anak atau peserta didik melihat sejauh mana melaksanakan kegiatan terbimbing dari tutor, Iya. kemudian dari segi isi materi yang dibuat atau desain pembelajaran yang dibuat, modul pembelajaran yang dibuat oleh tutor. Oke. Tapi terbimbing Ya. tutorial juga. Itu tutorial ya, Pak? Ya, dan tidak mesti harus di ruangan kelas juga. Oh, Bisa kegiatan misalnya di luar kelas, tapi terbimbing oleh tutor. iya. Nah, bisa kalau istilahnya itu outing kelas Iya, ya, betul, betul. belajar di luar kelas. Hmm. Nah, karena dunia ini kelas. Iya, betul. Dunia ini kelas. Kita belajar dari pengalaman hidup, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasakan dalam kegiatan kehidupan kita. Karena kenapa disebut dunia ini adalah kelas? Setiap perjalanan waktu yang kita alami, setiap detik, menit, jam, dan harinya, itu mengandung pelajaran. Kalau kita betul-betul memahami dan memaknai, mengambil hikmah, memetik hikmah dari setiap apa yang terjadi dalam kehidupan. Okay. Itu dunia adalah kelas. Sehingga ketika disebut dunia adalah kelas, maka pengalaman hidup manusialah yang akan menjadikan sebagai sesuatu yang berharga. Dan itu adalah pelajaran. Oke. Itu jadi tutorial ya, Pak? Yang dua lagi, tutorial. Pak? Mandiri. Itu Nah, gimana, Pak? kalau mandiri itu dilaksanakan secara peserta didik melaksanakan kegiatan belajarnya secara mandiri. Nah, teknisnya adalah tutor memberikan modul atau bahan-bahan ajar. Ya. Tapi tidak diperuntukkan untuk dengan sistem daring. Iya. Ya, ini model pembelajaran kalau mandiri. Tetap di bawah bimbingan tutor. Misalnya dalam kegiatan di kelas, kita memberikan misalnya, maka ketika di formal ada PBL, PJBL, ada project based learning, ada yang mengangkat masalah problem based learning, model pembelajaran. Sebetulnya di PKBM itu sudah diterapkan ya, Pak? Sudah diterapkan. Di PKBM sudah diterapkan dengan sistem pembelajaran mandiri. Model-modelnya seperti itu. Model pembelajarannya kan. Itu mandiri ya, Pak? Itu untuk mandiri. Yang ketiga, Pak? Yang ketiga untuk kegiatan tatap muka. Tetap dari ketiga model belajar tadi itu tetap ada bimbingannya. Apalagi dengan tatap muka. Nah, dengan tatap muka, tutor secara langsung atau pendidik secara langsung melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka, berada di kelas, ada interaksi. Jadi tidak tatap maya, tapi tatap muka, bertemu tutornya langsung dengan peserta didik. Oke, baik. Kegiatan metode pembelajarannya bebas, silahkan. Yang tepat mana, yang relevan yang mana untuk tercapainya capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Oke, baik. Nah, itu Pak Inten. Nah, itu jadi Pak terkait segamblangnya terkait pengertian pendidikan kesetaraan, perbedaannya dengan formal dan non formal seperti itu ya, Pak. Betul. Dan selanjutnya Pak, saya ingin bertanya nih Pak, kan Bapak sudah berpengalaman ya Pak dalam mengelola lembaga pendidikan non formal khususnya lah di kesetaraan nih Pak. Nah, saya ingin bertukar cerita lah gitu dengan Bapak gitu yang selaku sudah berlalang buana mengemban menjalankan pendidikan kesetaraan. Boleh Pak diceritakan pengalamannya selama mengelola lembaga kesetaraan dari awal mulai berdiri terus sampai jaya-jayanya sampai sekarang tuh, Pak. Ya. Silakan Pak. Kuncinya adalah niat kita. Yang pertama kali itu niat. Kita niatnya mau apa?
Allah itu mencatat niat kita loh. Ya, Ya, Tuhan itu mencatat apa yang kita niatkan. ya. Kalau niatnya kita ingin membangun kemaslahatan umat, Hmm, menebar manfaat, menebar kebaikan, kemaslahatan dan kemanfaatan untuk manusia di muka bumi ini dalam rangka mewujudkan kemakmuran bumi ya, kemakmuran masyarakat melalui pendidikan. Makmur di sini kan bukan hanya dalam konteks ekonomi saja, tapi dalam konteks pendidikan. Dia masyarakat yang awalnya buta huruf, awalnya tidak mengetahui sesuatu hal, dengan melalui proses pendidikan dan pengelolaannya, setidaknya manusia yang dari tidak tahu menjadi tahu kan, hmm, yang tidak paham menjadi paham, meskipun banyak bisa berselancar melalui internet, hmm. searching ya, Iya, iya. pengetahuan itu kan knowledge itu bisa Iya, dilihat iya. Sekarang secara mah gampang langsung, itulah. AI dan Internet segala segala macam lah. kan. Nah, tetap kan bukan berarti manusia dengan sebebasnya berselancar melalui internet, tetap manusia juga butuh bimbingan seorang guru. Iya, harus ada Peran mentor lah gitu ya, ya Pak. harus ada mentor, ada peran penting guru gitu. Iya, betul. Gurunya itu tidak hanya knowledge ditemukan searching dari internet Iya, saja. iya, iya. Tetap peran guru di sana ada, harus ada. Jadi itu motivasi besar Bapak lah gitu ya, Pak. Nah, Motivasi besar Bapak ya, Pak. jadi pengalaman selama mengolah itu, wah, yang penting niat dulu. Niatnya Iya, apa? Luruskan niat. iya. Kita semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Iya, taala. iya, betul. Tidak hal-hal lain kan Iya, gitu. iya. Kalaupun kita mendapatkan suatu hal dari apa yang kita lakukan, itu adalah bonus yang Allah berikan kepada kita. Hmm. Bonus yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita jangan terlena dengan hal-hal yang seperti itu. Ingat kembali lagi kepada tujuan awal. Hmm. Nah, tentu tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan, dengan apa yang kita eh, harapkan kan. Dalam pengelolaan itu pasti banyak sesuatu hal yang berkaitan dengan Hmm. hambatan, tantangan kan. Hmm. Saya itu modalnya bukan modal fasilitas, modal kemauan, Hmm. modal semangat. Awal mula mendirikannya Di itu, Pak. Sawung itu Iya, ada saya mendirikan di depan rumah halaman orang tua iya, dalam bentuk saung dan berafiliasi ke PKBM lain. iya, Jadi iya. saya menyelenggarakan pendidikan di semacam gazebo lah, Iya, iya, ya iya. gazebo ya, semacam Namanya apa, Pak? Nama PKBM-nya? dulu Harapan Baru ya, saya ke Harapan Baru, berafiliasi ke Harapan Baru. Iya. Jadi saya membuka kelompok belajar gitu yang diselenggarakan PKBM Harapan Baru. Oh, awal-awal dulu. Awal mulanya itu ya, Ya, awal perintisannya. ya. Nah, setelah saya lama-lama kan bersahabat, berkomunikasi dengan beliau, akhirnya saya mencoba untuk membuat secara mandiri kan. Ya, pada waktu itu tertanggal sekitar 14 Juli Iya. 2019 kita diverifikasi karena kita punya banyak siswa awalnya, dari 1 orang, 2 orang, sampai 5 orang. Siswa yang pertama itu 60, langsung 60. Angkatan pertama itu. Ya, itu kan dari silaturahim kita Iya. bersama sahabat-sahabat gitu. Sahabat saya, misalkan saya aktif di organisasi mana, Hmm. organisasi kemahasiswaan, Oke. organisasi kepemudaan, di OKP. Nah, jadi kata baginda Rasul, dengan silaturahim itu akan membawa keberkahan. Iya. Interkoneksi, interrelasi yang kita dapatkan banyak itu peserta didiknya ketika awal pendirian, Iya. sampai 60 orang angkatan pertama. Iya. Dan Jadi diturunkanlah izin operasionalnya pada waktu itu. pada waktu itu Ya, berdirilah ya berdirilah PKB Merema. PKBM. Kemudian 2021 ya, kita diakreditasi Hmm. waktu itu. Dan secara fasilitas saya tidak pede, karena bayangkan saja fasilitas itu saya hanya MOU dengan pesantren Miftahul Nurul Palah ya, Nurul Palah, yang masih ada ikatan saudara. Hmm. Itu MOU-nya apa? Dalam surat perjanjian kerjasama hitam di atas putih, Iya. menggunakan fasilitas bangunan sebagai hak guna pakai, bukan hak milik Iya, gitu. iya, iya. Nah, makanya ini
adalah kemauan yang Iya. mujahadah, Iya, iya, iya. bersungguh-sungguh dengan hati kita bersandar kepada Allah, Iya, ya, pada Allah. Tuhan yang maha segalanya. Iya, Ini karena kekuasaan Allah. betul. Karena Sehingga kan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, perubahan yang pesat. Meskipun agak terlambat, iya. kita punya bangunan sendiri. Iya, iya, iya. Punya bangunan sendiri agak terlambat. Jadi itu awal mula Bapak mendirikan lembaga itu ya Pak? Ya, betul. Namanya PKB Mukhair Ummah ya Pak? Ya, betul. Ada motivasi nggak Pak? Kenapa disebut Mukhair Ummah? Nah, gitu, Pak? waktu itu karena memang saya lagi islah diri. Ya, islah diri, saya melakukan perbaikan diri, ikut di kegiatan-kegiatan jamaah tabligh gitu. Nah, karena mungkin sering saya mendapatkan ceramah ya, Iya. dari ustadz-ustadz yang memang sedang melaksanakan imaroh masjid waktu itu. Nah, terus terinstal ke dalam jiwa dan ruh saya, sehingga surat Al-Imran ayat 114 kalau tidak salah, Iya. kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena ayat itu sering dibaca berulang-ulang, muzakaroh, diingat-ingat, diulang-ulang, teringat terus gitu. Iya, betul. Nah, akhirnya saya putuskan melalui mimpi saya waktu itu. Ada melalui mimpi juga. Nah, melalui mimpi terngiang-ngiang ayat itu, saya terpikir, terinspirasi setelah bangun, kalau misalnya membuat lembaga namanya Khairul Ummah, meskipun itu berat. Jadi nggak ada meskipun ada inisiatif dari sendiri ya Pak, ada musyawarah nggak dengan pihak mana gitu, pingin namanya Khairul Ummah gitu Pak? Tidak ada. Oh. Saya putuskan sendiri. Ya, itu keberanian saya. Iya, terlalu gegabah, dibilang terlalu gegabah ya. Bahkan saya pernah ke salah satu kiai waktu itu bertanya, bagaimana kalau namanya ini berat katanya namanya, karena nama ini jangan hanya sekedar nama, ini kan harus ada gerakan-gerakan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Setidaknya ada tanggung jawab di balik nama lah gitu. Ada tanggung jawab di balik nama, karena tidak hanya sekedar nama kan, jangan sampai perilaku kita tidak sesuai, tidak relevan, tidak sesuai dengan nama tersebut. Orang kan ada keterangannya apa, nama itu adalah doa. Apabila nama tersebut kita maknai, kita hayati, akan jadi doa. Betul. Jadi meskipun nama kita itu baik, nama kita itu doa yang sangat bagus lah. Tapi kalau kita tidak menghayati, kita tidak memahami arti daripada nama tersebut, tidak akan bisa jadi doa. Betul. Jadi Bapak kan tadi Khairul Ummah kan ya, sama Bapak terus di muzakarah, terus dilenyapi, maka akan jadi doa gitulah. Jadi kalau tidak ada hayatan, terus tidak ada memikirkan bahwa Khairul Ummah ini adalah tanggung jawab yang sangat besar, itu tidak akan jadi doa. Tapi ya Bapak sudah bisa memaksimalkan bagaimana nama itu bisa menjadi satu dorongan supaya Bapak menjadi yang lebih baik lah gitu. Dan catatan yang penting, selain daripada kita penghayatan, makna di balik teks nama tersebut, terus tanggung jawabnya, jangan salah, nama tersebut ketika kita memberi nama itu, nama Khairul Ummah, itu akan menjadi apa? Tanggung jawab tadi yang besar adalah pengendali terhadap diri kita, termasuk secara keseluruhan, secara institusi, secara kelembagaan, dan itu tidak bersifat parsial. Jadi kalau bersifat parsial itu hanya bagian item-item tertentu, tapi secara komprehensif, universal, secara institusi menyeluruh. Ada tanggung jawab besar di balik nama tersebut. Sehingga kita mau berbuat apapun, ini malu sama nama. Kita mau melakukan sesuatu apapun yang mungkin tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak bisa menjalankan aturan Tuhan misalnya, ya Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang terjadi? Kita malu sama nama, kita baliknya ke sana. Jadi ada sebuah pantulan ketika kita melemparkan atau membuat nama itu, nama Khairul Ummah, kembalinya kepada kita. Oh, Khairul Ummah, kita jangan gegabah melakukan tindakan, ucapan, perbuatan yang justru tidak sesuai dengan nama.
Jadi tidak secara langsung gitu. ada yang mengontrol malah. Ada yang ngontrol Ada dari yang nama itu. mengontrol dari nama itu, betul. Nah itu jadi Saya merasakan begitu hmm, ketika kita ke mana, saya selalu mengingatkan, ini tolong nih, kita jangan hanya sebatas nama. Dalam hati kita itu ada hmm, apa ya? Hati hati bersih, hati sanubari saya mengatakan bahwa oh, jangan sampai kita ini melakukan berbuat yang lalai maasi ya, iya istilahnya iya maasi, bermaksiat iya kepada Allah. iya iya. Karena ini nama berat ini nama. Tapi kalau dikonotasikan nih Pak, khairu umahnya itu PKB yang di seluruh kota Tasik itu bisa gak? Ya, ya, ya bisa Jadi jadi. kita yang paling baik gitu Pak, Iya, khairu jadi khairul umat terbaik kan, umat terbaik umat itu. yang punya visi ta'muruna bil ma'ruf wa Iya tanhauna 'anil munkar. Setidaknya menjaga sholat, nah iya amar ma'rufnya kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal iya munkar. Jadi sholat itu mencegah terhadap perbuatan keji iya. dan mungkar. Hmm, Setidaknya kalau kita belum bisa ya nahi munkarnya, mencegah kemungkarannya, hmm, setidaknya melalui sholat aja dulu, iya. menjaga sholat saja itu sudah bisa melaksanakan visi dari apa yang tertera dari khairu ummah. Hmm. Dan umat terbaik di sini selain dari amar ma'ruf nahi munkar ya, jadi umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jadi kalau secara umat terbaik. bahasa, kalau khairu ummah berarti anggota PKBM khairu ummah itu seluruh dunia. Umat Itu Nabi Muhammad. nah, itu stigma yang memang Iya, mungkin muncul bisa jadi secara jumawa. iya, Jadi jumawa. Jadi jadi secara ada bahasa, keangkuhan, jadi iya, ada iya, kesombongan. iya. Kita piurkan saja Iya, mungkin tapi ya. secara eksplisit mah Ya, tidaklah ruang ruang tapi lingkupnya se-PKBM kita gitu. ya itu adalah pernyataan-pernyataan yang kontradiktif, Iya, bisa menimbulkan kontroversi yang besar terhadap pengaruhnya siap, siap. di lembaga-lembaga pendidikan lain. Iya. Secara khususnya Indonesia, dunia Iya, gitu. bagus. Nah, itu Pak. Jadi terima kasih Bapak yang sudah menjelaskan tentang bagaimana pengalaman. Intinya Bapak setelah saya amati motivasi Bapak yang sangat besar itu memang dari landasan hati Bapak, keseriusan Bapak dalam mengelola pendidikan ini tidak hanya tidak hanya melihat bahwasannya muridnya ingin banyak, institusinya mau seperti apa, tetapi Bapak punya punya niat yang baik lah setidaknya. Ya, Ingin betul. mencerdaskan masyarakat, ingin ingin bahwa Hoyruma ini harus bermanfaat. Intinya Bapak sudah begitu saya lihat Bapak ke sana intinya. Ya, betul. Adapun pencapaian-pencapaian yang lain itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ya, taala. Murid jadi banyak lah ya, gitu. Dengan bangunan yang tadinya Bapak dikatakan di saung dulu lah. ya, Sekarang betul. punya bangunan itu bonus lah. Ya, Bisa dikatakan bonus tapi tapi tadi Bapak ada dalam penyampaiannya intinya Bapak itu niat baik, ingin betul. mencerdaskan kehidupan bangsa bahwa manusia itu belajar itu sampai akhir hayat gitu. Betul, betul. Malahan dengan daripada hadis Rasul itu kan Bapak bisa menjadi pionir gitu di mana warga belajar yang ada di PKB Khairul itu kan tidak usia sekolah saja kan? Tidak, Ada yang 40-60 tahun ada ada gak? 40, 50, 60 Nah, itu tahun. kan udah implementasi dari apa Iya. namanya? Khairunas. Iya, Khairunnas dan mencari ilmu Ya. dari Ada kecil. ada khairu ummah, ada khairunas ya. Iya, iya, Jadi, iya, iya. kalau khairu ummah itu landasannya adalah mengajak kepada kebaikan, Iya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna mm, 'anil munkar. Kalau khairunas itu jelas anfa'uhum linnas ya. iya betul. Sebaik-baik manusia Iya, bermanfaat untuk iya, iya, orang iya. lain. Jadi Jadi ada dua nih, khairunas dan khairu ummah. ya, iya, iya. Di belakangnya gitu ya, Ya, Pak. Iya, ya, implementasi khairu sangat. ummah dan Iya. khairunas gitu. Jadi dari segi penamanya pun sangat religius sekali lah. Terus Anas dengan umat Iya, itu kalau dikaji secara ilmu nahu, iya, kalau ilmu tafsir gitu kan, iya, itu kan jelas maknanya berbeda. iya. Anas, terus Masuk, ummah iya kan, betul. itu. Hmm. Kalau dikaji lebih 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 detail kan Iya, iya. berkaitan dengan itu, lebih spesifik kan, Iya, iya, iya. Ya gitu. mudah-mudahan bisa bisa apa namanya? Lebih bisa meraih segmen-segmen yang memang belum belum khairul Belum ummah tercapai ya. tercapai Ya. gitu yang mudah-mudahan terus apa namanya?
menjamur gitulah, Ya, Hayo Rumah kemana-mana gitu ya. kita akan insya Allah bergerak terus kan, Iya, iya, siap, siap. maju dan melaju kan, Iya, iya, iya. bergerak tiada henti kan Iya, iya, begitu. siap, siap. Selama hayat masih di kandung badan, Hmm, kita menebar manfaat, bukan menebar kesombongan, tapi harus menebarkan kemaslahatan dan kemanfaatan. iya. Apa sasarannya? Umat gitu ya. Hmm, Bagaimana umat ini menjadi baik dengan ilmu, dia memiliki adab hmm, ya. Dari ilmu itu harus wujud adabnya gitu. hmm. Berarti dari awal mula berdiri itu 60 orang ya, Pak? 60 orang. Dari tiap Enggak, tahun pelajaran awalnya satu berapa? orang, satu Satu orang, orang. 5 orang. Angkatan pertama itu sempat Oh, satu orang. tapi Satu orang itu berafiliasi ke Harapan tahun Baru, baru. belum izin mandiri. Kalau pas waktu mandirinya Pak itu tahun ajaran pertama berapa orang? 60 orang. 60 orang. 60 orang. Oke, Itu pencapaian yang luar iya, iya. biasa. Berarti dalam segi legalitas mah yang 60 orang berarti ya Iya, pas di apa namanya mandiri ya, Pak. ya, Namanya Hayo Rumah, Bu. Jadi sudah apa namanya sudah tidak nginduk ke Harapan Baru ya. betul. Dan orang-orangnya ulama semua. Pas Oh, angkatan pertama itu. Rumah hampir berapa persen tuh ajengan-ajengan kampung, ustad-ustad kampung kan begitu. iya, 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 iya. ada yang pengelola MDA, Iya, Madrasah Diniyah, ada yang hmm, mengelola TKA, TPA, iya. ada yang sesepuh masjid. Hmm, Nggak tahu untuk apa mereka ijazahnya iya, kan, iya. tapi Ada kebermanfaatan lah ya di belakangnya. indikator mereka mengikuti kegiatan pembelajaran ini tidak lain adalah untuk menambah ilmu pengetahuan Iya, yang didapatkan melalui pendidikan, iya betul, bukan betul. melalui dari cara men-searching pengetahuannya melalui internet Iya, iya, iya. atau teknologi kan begitu. Berarti dari tahun 2019 itu tahun ajaran pertama ya Pak. Ya, Satu mandiri 60 orang itu dari tahun ke tahunnya itu bertambah atau pernah berkurang atau apa namanya sama gitu Pak muridnya? alhamdulillah dari tahun ke tahunnya kita meningkat bertambah Oh meskipun iya, fluktuatif ya, naik iya, turunnya itu terjadi kan, iya, tapi tidak signifikan drastis menurun iya. ya. Justru sekarang sudah dua kelas Dua ya, rombel ya Pak. 10A, 10B kan Iya, iya. untuk paket C. Ada Hmm. 11A, 11B, 11C. Iya, iya, iya. Jadi 3 rombel. Hmm. Dari segi fasilitas memang tidak memenuhi Iya, iya, iya. dari segi kelas. Tapi kan kalau di pendidikan non formal, apa kata Pak Fauzi ya, yang Direktorat Pendidikan Khusus menyampaikan Iya. regulasi aturannya, kalau misalkan kita tidak memenuhi dari segi sarana dan prasarana, di standar sarana dan prasarana, Hmm. maka boleh melakukan MOU untuk menggunakan sarana prasarana yang lain, misalnya dengan pondok pesantren, tapi harus ada SPK-nya, surat perjanjian kerjasamanya, Hmm. begitu. Tapi untuk kegiatan secara belajar langsung mandiri di misalnya di tempat yang lain gitu, misalkan tidak ada tatap muka ke tempat kita ya, misalnya melalui daring ya, dari daring melalui dalam jaringan ya, melalui online. Ketika melalui online, pembelajaran online itu harus mengantongi izin, Iya. jadi tidak serta merta kita full online gitu Iya, iya, ya. Blended blended learning lah kalau iya. kata istilah Pak Uji itu, yang Iya, Direktorat Pendidikan Khusus menyatakan blended iya, blended learning. iya, iya. Jadi siswanya yang harus memang datang ke PKBM. Oke, oke. Nah itu terkait Dan ada lagi ya? pemeriksaan langsung dari Inspektorat Hmm. Jenderal Irjen dari Kemdikdasmen kemarin datang dari Jakarta ke sini, nginepnya di Hotel Horizon, melakukan pemeriksaan audit langsung ke PKBM. Luar biasa apresiasinya, hasil auditnya PKBM itu termasuk kategori lembaga yang tertib. Kita Iya, Heroma. Khairul Ummah. Oke. Ya, lembaga yang tertib dalam pengadministrasian dan pengelolaan keuangan dengan tata kelola keuangan yang baik. Iya, Itu ya. sangat-sangat Ini patut sangat diapresiasi. prestis sekali ya, Ya, Pak. Pak Kabid semua kan, Bukasi kan yang membidangi di wilayah itu, Hmm. alhamdulillah mengapresiasi, bahkan menjadi rujukan bagi PKBM lain. Pionir, contoh, mungkin bisa saja dan kita sudah kedatangan dari Garut, PKBM yang berada di wilayah Garut, studi tiru ke PKBM Khairul Ummah. Apa tuh yang di Yang study ditirunya tirunya? tentang barista. Oh,
Oh, ya nanti masih berarti Ya, nanti masuk ke pencapaiannya ya? ya Oke oke pencapaiannya. oke, Cukup, siap. saya kira cukup ya untuk Ya, untuk video pengelolaan cukuplah. pengelolaannya. Jadi, sampai-sampai PKBM ini menjadi rujukan lah. Ya. Bukan berarti kita jadi rujukan, mereka jadi rujakan ya Pak, tidak seperti itu ya. Oke, Iya. baik itu terkait pengelolaan ya Pak. Nah, terus ada hambatan-hambatan Pak? Ada hambatan-hambatan nggak dari mulai awal mendirikan terus sampai sekarang ini nih, Bapak, membawa apa namanya, lembaga ini sampai sekarang itu Pak, ada hambatan-hambatannya? Oh, tuh jelas pasti ya, yang namanya perjalanan ya, pasti ada hambatan, ada Mhm, tantangannya, ada ancamannya, mhm. banyak hambatan-hambatannya. Kita belum memiliki fasilitas yang sarana prasarana Ya yang sarana memadai, ya? ya. Masih Mhm, berjalan kan, masih terus melakukan mhm, ke arah sana kan, menyediakan sarana prasarana layanan yang baik. Terus hambatan yang lainnya adalah banyak sekali hal-hal yang memang ada saja mungkin dari segi siswa yang memang terikat dengan pekerjaannya sehingga mhm. tidak bisa Full melaksanakan ya secara Pak? penuh, all Iya, out ikut mengikuti kegiatan pembelajaran secara penuh. iya, Nah, itu perlu disiasati juga. iya, Nah, maka SWOT itu analisis ya, itu penting. iya. Peluang, tantangan, ancaman seperti apa, mengubah ancaman menjadi peluang, mengubah tantangan menjadi peluang, Mmm, menciptakan peluang, jangan menunggu peluang. mmm. Kadang saya berpikir seperti itu. Iya, Nah, ini strata. iya. Jadi kayak Kalau saya dulu di mahasiswa namanya strata. Strata itu strategi taktik gitu kan. mmm, Nah, itu dipelajari. jadi kayak kayak Iya, kayak jargonnya ya Pak? iya. Bagaimana seorang yang dulu aktivis mahasiswa diterapkan dalam pengabdian di masyarakat seperti ini, terutama dalam lembaga yayasan sendiri, diterapkan ternyata ampuh ya, Mmm, jitu. Selain kita kewajibannya ikhtiar, bertemu dengan takdirnya, wah, insya Allah lah enak. Kalau bertemu dengan takdirnya, insya Allah ada dalam ridho Allah. iya. Kalau kalau Itu. nggak salah itu Herma punya punya jargonnya Pak, menggenggam apa tuh Pak? Ya, menggenggam Menggenggam peluang ya? lestarikan semangat, Menggenggam peluang, menggenggam peluang, terus lestarikan semangat. wah itu, Nah, yang menggenggam peluang, lestarikan semangat. Genggam peluang itu. Kalau kalau tidak digenggam, ciptakan peluang itu. iya, Jangan menunggu peluang, iya, ciptakan peluang. Ciptakan peluang, peluang-peluang itu ciptakan. mhm. Itu kata guru saya. Harus diiringi dengan semangat ya Pak, Ya, kalau nggak semangat lestarikan semangatnya. iya, Karena semangat itu modal. iya betul. Memble kalau kalau nggak ada semangat tuh memble. Oke oke oke. Itu terkait hambatan-hambatannya Pak, dari fasilitas dan dari latar belakang Ya, warga belajar ya Pak ya, iya, dari berbagai latar belakang lah gitu ya Pak. iya, Itu terkait hambatannya bisa apa namanya, bisa diatasi lah sampai sekarang. Terakhir nih Pak, pencapaiannya Pak, untuk Heroma ini sampai sekarang apa apa saja nih Pak? Buat mudah-mudahan jadi motivasi nih buat PKBM yang lain gitu, khususnya di Kota ya. Tasik nih, pencapaiannya seperti apa Pak? Capaiannya adalah dulu ya 2021 Oke, yang pertama ya, ya. Itu sempat seluruh PKBM diakomodir oleh Forum untuk mengajukan proposal pengajuan pendidikan kecakapan kerja PKK ya? PKK Hmm. dan harus terakreditasi. Nah, karena kemampuan literasinya lemah, mungkin ya teman-teman rekan-rekan kita. Hmm. Nah, saya kan betul-betul mempelajari, mengkaji, meliterasi dari juknis yang Ya. dibuat oleh Direktorat Vokasi. Waktu itu dikeluarkan juknisnya. Saya pelajari ternyata tanpa harus terakreditasi itu Hmm. bisa mengajukan PKK, Ya. program pendidikan kecakapan kerja. Buktinya Pak? Nah, salah satu buktinya dengan semangat yang membara kan, yang semangat yang menggebu-gebu, itu kan banyak pihak dinas pun melarang jangan dulu mengajukan PKK karena harus terakreditasi. PKBM saudara kan belum terakreditasi. Saya kan udah baca. Jadi Hmm. ketika saya sudah baca, saya ajukan melalui sistem upload di sistem. Ya. Proposalnya by system ya. Ya. Datanya by File-file ya Pak? data by system kan. Itu Hmm. sudah tidak lagi dengan berkas-berkas diajukan ke kementerian, ke direktorat vokasi, sudah tidak zaman gitu. Iya betul betul Dan yang betul. paling penting saya beradaptasi dengan perkembangan zaman. PKK-nya tidak mengusulkan sablon, Penjahit ya Pak? desain grafis, itu sudah
Sering, banyak dilakukan. Karena saya juga memegang prinsip jargon inovasi tiada henti. Iya. Melakukan update-update terbaru, beradaptasi terhadap Apalagi perkembangan yang zaman. sekarang dunia digital ya, Pak. Apalagi dunia digital. Saya PKK-nya ngusulin apa? Video editing. Wah, Dengan fasilitas yang nol sama sekali. iya betul, Kita Pak. pinjam tuh fasilitasnya. Dari mana? SMA Islam Cipacung. Iya, iya, Ya, iya, iya. waktu itu Betul, betul, betul. luar biasa 2021 video editing dan mendapat bantuan langsung itu pencapaiannya. Sekitar ya, Pak lah. Dan itu satu-satunya PKBM di Kota Tasik yang mendapatkan bantuan video editing dari Direktorat Vokasi. Hanya PKBM Khairul Ummah. Iya. Manfaatnya besar. Ngedit video, bikin konten kreator kan? Iya. Apalagi zamannya sekarang kan, hampir seluruh masyarakat ya terpengaruh dengan adanya media sosial. Hampir semua, meskipun tidak menjadi mata pencaharian, apalagi ada sekarang Meta kan di Facebook. Jadi konten-konten kreator seperti itu. Ilmunya dari mana? Otodidak mereka itu. Iya betul. Kalau kita secara resmi mengajukan PKK, program kecakapan kerja di video editing, di ACC waktu itu, diakseptasi, ya disetujui, cair waktu itu keuangannya. Kita gunakan, kita realisasikan. Jangan sampai kita tidak merealisasikan, karena itu adalah uang negara. Ya, jangan sesekali kita melakukan penyelewengan terhadap hal itu. Itu ada lagi Pak selain video editing? Nah, lanjut di 2022. 21 ya. 2020, 2021. 22 kan? Iya. Di 2022 barista. PKK lagi ya? Iya, PKK lagi, tapi kita beda lagi pengajuannya, tidak ke bidang video editing, ke barista, karena waktu itu marah KPKP di Kota Tasik. Apalagi Tasik ya Pak? Ya. Di pinggir jalan banyak. Nah, pinggir-pinggir jalan, di jalan-jalan baru tuh, yang jalan baru, jalan JB, Ciawi, Singaparna, itu banyak kan kiri kanannya tuh menjamur. Kita kan tidak usah latah mengikuti kegiatan mereka membuat kafe, nggak usah. Kita bikin nih, berpikir inovasinya apa dari kita, dari internal kita. Bikinlah tenaga ahlinya. KP-KP-nya banyak, ini barangkali SDM-nya kurang. Iya. Maka kita latih selama 1 bulan penuh untuk pelatihan barista. Jadi kita Khairul Ummah itu bukan menciptakan produk kopi, tapi menciptakan ahli SDM kopi, sumber daya manusianya. Iya, betul. Itu. Jadi, dan tidak menutup kemungkinan Starbucks yang kopinya mahal itu labelnya. Iya. Tidak menutup kemungkinan tenaga ahlinya belum bersertifikat. Iya. Betul. Barista. Karena memang yang dibutuhkan oleh bangsa kita itu sekarang bukan terus jor-joran dibanjiri oleh produk. Iya. Tapi bagaimana masyarakat kita bisa menjadi produsen. Iya. Itu dan keahlian. Iya, itu udah menjadi prinsip keinginan tenaga ahli pemimpin kita gitu. Bagaimana ketika tenaga ahlinya terbentuk, itu kan Khairul Nas. Iya. Khairul Nas tuh sebaik-baik manusia. Jadi kembali lagi ke ke tujuan utama ya, Pak. Apalagi kalau di CCP ya, dibekali misalnya ketika kegiatan pelatihan itu ada amar ma'rufnya. Iya. Waktu sholat selesai, menghargai kewajiban kita, melaksanakan, bukan menghargai kewajiban kita. Cukup ya, saya kira. Iya, barista berarti. Setelah itu ada lagi Pak? Sablon pernah. Sablon pernah. Barista 2 kali ya Pak? Ya. Barista Sablon 2 kali. Dan pelatihan menjahit yang diselenggarakan di kerjasama dengan PT Sansan Saudara Tech. Iya, itu sama ya Pak. Oke, alhamdulillah untuk pencapaiannya kalau kita ngobrol terus ya ini nggak akan beres nih Pak ya, sampai subuh bincang-bincang terkait pendidikan kesetaraan ini masih panjang sekali, dan kita bahas di segmen berikutnya. Iya, sayang kalau kita di-fullkan gitu pembahasan tersebut, kita tidak bisa membahas lagi di segmen selanjutnya. Dan ini mudah-mudahan bukan menjadi ajang kita sebagai orang lembaga yang terbaik atau lembaga yang memang bisa mengalahkan yang lain, tetapi tidak. Ini
mudah-mudahan PKBM kita menjadi PKBM percontohan buat PKBM yang lain ya Pak. Betul, betul. Lembaga lembaga yang bisa menjadi tolak ukur bagaimana cara mengelola lembaga yang baik itu seperti apalah. Iya. Kita berikan contoh kepada lembaga-lembaga yang ada khusus di Kota Tasikmalaya bahwa seperti ini loh gitu. PKBM itu harus Tidak juga oh tidak iya, begitu. siap. Ya jadi intinya Ya, intinya ya tetap kita tidak boleh jumawa, tidak iya, boleh sombong, tidak boleh angkuh. Karena iya, keangkuhan itu jadi pantangan menurut saya. oke. Saya dari dulu kalau ada sedikit keangkuhan itu malunya ketika hancur, malunya luar Iya, biasa. iya Nggak betul. boleh tuh, nggak Iya, boleh. siap. Iya, iya. Ya mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat teman-teman Dipuji tidak tinggi hati, ya. dicaci tidak bersedih hati. Oke, itu jargon yang sangat spektakuler ya, yang Ya, sangat bagus sekali. Dan sudah ya Pak, sudah larut malam ini. ya, Alhamdulillah, terima kasih Bapak sama-sama, Hendayana SPD sama-sama. MPD yang telah menyertai saya dalam bincang-bincang malam ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan Amin, mohon amin. maaf mengganggu waktunya Bapak. Ya. Dan Bapak sekarang pulang dengan siapa Pak? Saya pulang ada dengan Supir ya supir Pak? pribadi Oh, saya. supir pribadi saya. Oke, siap Bapak. Terima Saya kasih selalu dan dikawal kemana-mana itu iya siap. sama asisten pribadi. Oke, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan Iya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama. bertemu di pertemuan yang akan datang ya Pak. Ya, Nanti insya Allah di channel ini akan banyak sekali bincang-bincang malam seperti ini ya Pak. tuh. Kayak podcast-podcast kecil seperti ini dan juga bukan hanya tentang pendidikan saja ya Pak. Ya, Akan banyak sekali bidang-bidang keilmuan ataupun bisa saja hot berita, breaking news berita ya Pak bisa kita bahas gitu berita ya yang Pak. viral. Iya, berita yang Ya. viral bisa kita bahas dan bisa kita Sehingga tidak kaku ya. iya tidak kaku dan intinya pasti kita akan menyisipkan edukasi di Ya, dalamnya. menyisipkan edukasi pendidikan. Pasti ada edukasinya. Ya. Karena kita itu channel yang programnya selalu berlandaskan pendidikan. Meskipun apapun itu temanya, pasti pendidikan yang kita Iya. akan dorong gitu ya Pak. Iya. Mudah-mudahan ini Denyut menjadi pendidikan ini bisa ke berbagai segmen gitu ya. Iya. Bukan hanya dalam dunia pendidikan formal dan non formal, itu Betul. dalam dunia apapun pendidikan pasti ada. Betul. Dan itu saja yang bisa kita bincang pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya. Selamat Ya. tinggal. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.